Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua ini di awal pekan ya. Kita akan ngobrol yang saya kira ini topik yang sangat seru dan kesenangannya Mbak Agi sih. Seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam program Off the Record, baca berita di balik berita dan saya Hetzubun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman kembali. Sekarang sudah mulai musim hujan di mana-mana, Iya, tapi kita akan menghangatkan diri iya, dengan diskusi iya, kita iya. kan. Kan kemarin Mbak Agi bilang bahwa Pak Jokowi itu mingkem gitu ya, ketika ditanya soal Hmm. soal kereta cepat bus itu ya, cep Hmm. klakep kalau orang Jawa bilang begitu ya. Tapi sekarang ternyata dia buka buka suara tuh Mbak Agi yang kata dia di mana-mana di namanya kendaraan massal itu ya itu Mhm. jelas itu rugi namanya memang nggak mengharapkan untung gitu. Nah, ini menarik apalagi kalau kemudian katanya dikaitkan dengan bahwa kemacetan di Jakarta itu udah luar biasa terutama ya Jakarta dan Bandung itu luar biasa kan makanya katanya dibuat kendaraan massal seperti LRT, MRT dan sebagainya begitu ya. Sekilas kalau kita baca benar sih memang kalau kendaraan massal ya berhenti hanya pada kendaraan Ya. massal gitu itu benar memang Mhm. untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan itu memang harus disubsidi. Kita tahu MRT itu subsidinya gede banget loh terutama dari Pemprov DKI Mhm. Jakarta ya, bagi ya. Saya Mhm. nggak tahu kalau LRT bagaimana. Dan yang lucu kan kalau ini KRL yang juga jadi moda transportasi andalan untuk para pekerja dari wilayah Jabodetabek yang mau masuk Jakarta. Pada waktu itu kan ada subsidinya yang 1,4 triliun kalau nggak salah seperti itu dan waktu itu Ya. katanya dipangkas karena mau itu salah sasaran kan gitu. Itu juga Mhm. aneh-aneh banget. Jadi aneh banget dan kalau kemudian WUS ini dianggap jadi kendaraan massal yang layak disubsidi, nah ini menarik menurut saya. Mari kita bicarakan itu Mbak Agi. Iya, menarik banget. Jadi Pak Jokowi baru saja mengadakan jumpa pers begitu Mas Hersu. Hmm, Jadi bukan eh, bertemu dengan pers di rumahnya karena ini ya. rupanya yang diundang cukup banyak. Kalau Hmm, kita hmm, melihat hmm, hmm. ya ada puluhan awak media begitu. Jadi sepertinya ini ada di lokasi sebuah kafe atau restoran Jadi seperti seperti biasa lah. bukan wartawan yang embedded di Istana Sumber, Istana Kutai Kutai Utara itu bukan ya? Bukan, bukan yang yang teman-temannya Bambang Saptono itu bukan Mas Ya, Hersu. Iya, jadi ini wartawan umum gitu ya, wartawan media yang secara umum begitu dan kemudian kalau kita melihat ini berarti memang dirancang mereka memang yes, sudah Pak Jokowi ini disiapkan ingin ya. berbicara. Iya, pasti. Iya, Dan ini udah karena pasti dibuatkan semacam ada tim anunya lah, tim pembisiknya lah yang ini menyiapkan iya, gitu. tim publisik, tim medianya bekerja untuk ini dan beberapa kali ketika dia menjelaskan soal WUS Hmm, ini, hmm, juga dia melirik kepada catatan yang artinya memang sudah dipersiapkan. hmm. Dan saya herannya juga apakah sudah ada briefing sebelumnya ya, sehingga yang bertanya ini hanya suara seorang wanita atau wartawan perempuan begitu yang memang sebelumnya juga suara yang mirip-mirip seperti ini itu juga Hmm. suka bertanya di kediaman Pak Jokowi gitu. Cuman Jadi karena tanya kita tidak boleh melihat datang ya, tapi wajahnya. pokoknya nggak boleh tanya. Yang boleh tanya cuma dia aja gitu ya. Iya, karena tidak dengan sebanyak itu wartawan yang berkumpul di hadapan Pak Jokowi biasanya itu bersaut-sautan, Mas Hmm, Hersuk. Bukan ke Pak Jokowi ya. Kita biasanya jumpa pers misalnya dengan Pak SBY pun, kita jumpa pers dengan Pak Prabowo pun, begitu. Media itu biasanya bersaut-sautan kan, mana yang lebih dulu apa dan sebagainya. Nah, tapi di sini yang bertanya ya hanya itu saja dan kemudian tidak lama sih kalau yang diunggah oleh media yang embedded kepada Jokowi cuma sekitar 7 menit gitu. Jadi lokasi dipersiapkan apa namanya dengan serapi mungkin, tapi ternyata jumpa persnya hanya sebentar sekali. Kalau untuk sebuah jumpa pers biasanya minimal itu 15 menit atau bahkan lebih begitu ya. Tapi ini memang sangat dibatasi pertanyaannya. Dan di situ kemudian Jokowi ini menjelaskan seperti yang dijelaskan Mas Hirsu tadi soal kemacetan di Bandung, kemacetan di Jakarta sehingga harus ada KRL. KRL ini sudah ada sejak Orde Baru ya. Zaman Pak Harto saja saya sudah ke kota itu naik KRL begitu. Jadi sekali lagi transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat,
menjadi lebih baik. Kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan 4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu, 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu juga tidak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang. Sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang dan yang lain-lainnya. KRL saya belum punya data, LRT saya belum punya data. Tetapi dari MRT tadi 171 juta penumpang, kemudian kereta cepat 12 juta penumpang, patut kita syukuri karena sudah ada pergerakan perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massal. Itu yang tidak mudah. Dan ini juga bertahap. Tidak langsung orang berbondong-bondong ke transportasi massal yang kita miliki, tidak. Jadi sekali lagi kita juga harus berhitung multiplier efek ekonominya. Contoh kayak menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya bus juga bisa meningkat dengan baik, nilai properti juga naik karena adanya bus. Saya kira kemanfaatannya seperti itu. Dan sebagai pembanding, kalau kita lihat transportasi massal di negara yang lain juga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi, baik di Korea, di China, di Jepang, di Eropa, seperti di Metro Paris, itu subsidinya juga hampir 50%. Di London Underground, di metronya London juga sama, subsidinya hampir mencapai 50%. Jadi itu sesuatu yang memang harus kita pahami. Artinya kalau untuk itu sudah diprediksi Pak Jokowi sebelumnya, Pak? Itu pun kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Mungkin diperkirakan EBITDA-nya juga sudah positif dan diperkirakan akan lebih turun lagi setelah 6 tahun. 6 tahun. Kalau untuk perkiraan, karena ini tergantung perpindahan orang ya, dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Kalau tanggapannya yang kerugian WUS ini tidak ditanggung APBN seperti apa? Itu kewenangan pemerintah. Saya nggak mau jawab. Dan kemudian
belakangan kan ada LRT dan juga MRT Yes. begitu. Nah, salah satu moda transportasi publik itu tentu yang layak dan kemudian efisien dan kemudian diperlukan itu biasanya memang yang melalui perkotaan kan Mas Hersu. Ya, ya. Jadi melalui perkotaan dan sangat padat sehingga moda transportasi ini baru berapa kilometer sudah berhenti, berapa kilometer sudah berhenti. Jadi begitu masif stasiun-stasiun itu yang kemudian di stasiun itu biasanya kalau di Jakarta ada Jaklingko, ada segala macam gitu yang kemudian melewati lokasi tersebut gitu dan kemudian sehingga mereka pengguna ini, customer ini bisa menuju ke lokasi yang berikutnya dengan moda transportasi yang saling melink gitu, saling berhubungan satu dengan lain gitu. Sementara kalau yang kereta api cepat ini berdasarkan pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan soal ini efisien, ini karena karena kemacetan Jakarta, kemacetan di Bandung, apa hubungannya? Hubungannya dengan kereta api cepat yang menghubungkan Bandung dengan Jakarta dan kemudian kalau seandainya di rute tersebut memang terjadi kemacetan begitu ya, terjadi kemacetan, rutenya kanan kiri itu tempat tinggal yang padat, properti dan ini kan berbeda, kita tahu di balik itu malah justru kalau dilewati kereta cepat itu tadinya akan dibangun properti di situ, akan dibangun lapangan kalau di situ, akan dibangun apartemen di situ dari sepanjang Jakarta ke Bandung, tapi itu semuanya kan gagal total akhirnya gitu. Karena memang topografinya, geografisnya itu tidak mendukung Mas Hersu untuk dan terlalu juga jaraknya terlampau dekat untuk sebuah kereta cepat harus berhenti gitu, itu nggak sesuai dengan karakternya dari kereta cepat kan. Kereta cepat. Iya. Tadinya kan berhentinya mau di mana? Maikarta ya, itu Maikarta itu masuk mana sih? Kerawang ya, masuk Kerawang atau Bekasi itu? Masuknya itu ke antara Bekasi dan Kerawang ya, saya tidak tahu. Kerawang ya, terus kemudian ada lagi di Walini yang rencananya untuk ibu kota Jawa Barat, kemudian ada Padalarang dan ada Tegaluar. Jadi untuk kereta api cepat yang jaraknya hanya 142, terus kemudian ada beberapa kali itu ya nggak efisien karena kereta cepat itu kalau dia mengalami sering-sering berhenti ya dia akan mengalami nggak sesuai dengan targetnya, kecepatannya akan berkurang begitu. Dan itu memang kelihatan sekali mereka merencanakannya untuk untuk daya tarik bagi properti-properti yang akan dibuka di situ sebenarnya, bukan persoalan kemacetan lalu lintasnya, saya kira kan gitu. Betul, dan itu sudah dirayakan oleh masing-masing pemilik dari lahan-lahan. Iklannya luar biasa ya Mbak Agi ya. Luar biasa. Sampai sekarang masih ada yang diutang katanya iklannya. Ya jadi ini sekilas kalau kita menyimak omongannya Pak Jokowi soal kereta api, transportasi massal itu benar. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa transportasi massal itu memang memaksa orang untuk pindah dari kendaraan mobil ke transportasi massal itu tadi gitu. Jadi makanya layak disubsidi. Tapi kan kalau untuk ke Bandung itu sudah ada kereta kan, sudah ada kan. Ya banyak, nggak cuma kereta. Iya, nggak, keretanya yang sama-sama kereta kan sudah ada namanya Argo Parahyangan juga kan gitu ya yang sudah. Iya, dan Parahyangan juga. Jadi ada Argo Parahyangan, ada kereta api Parahyangan saja. Oh iya, jadi yang sudah disuntik mati sekarang kereta api Argo Parahyangan yang gara-gara ada bus gitu ya. Gara-gara ada bus ya, betul. Ya itu. Dan kemudian ada lagi ada jalan tol, ada tapi jadi kelihatan moral hazardnya sekalian terlihat sekali lah. Memang benar kalau kemudian kita melakukan riset ya, riset di mana-mana namanya transportasi massal itu ya disubsidi oleh pemerintah. Itu betul. Tapi bukan untuk bukan seperti yang bus ini gitu loh. Iya, jadi kalau dibilang moral hazard, kita pasti tengok lagi ke tahun 2015, tahun 2016 ya Mas Hersu. Kalau menurut Profesor Zulfikar Amir ya yang dari NTU ya, Nanyang Technological University itu, dia mengatakan bahwa emang ini dimulai dengan pertemuan antara Jokowi dengan Xi Jinping. Jadi Jokowi berkunjung ke Cina dan di sana salah satunya dia diajak untuk menaiki kereta cepat Cina dan disitulah dia terpana dan dia mungkin berpikir bahwa kereta Cina itu dengan teknologi yang paling bagus gitu, sehingga dia ingin membangun kereta cepat itu di Indonesia dan walaupun awalnya itu kerjasamanya dengan Jepang, tapi akhirnya berpindah. Nah, proses
berpindahnya itu dari kerjasama tadinya dengan Jepang, bahkan Jepang sudah menyelesaikan penelitiannya, dan kemudian tadinya juga tidak akan mulai dibangun stasiun awalnya itu juga bukan di tanahnya Auri di Halim Perdana Kusuma begitu, tapi di sekitar Jatinegara kalau tidak salah. Kalau kerjasama dengan Jepang itu ada di luar itu. Nah, kenapa kemudian berpindah ke situ dan sebagainya? Baru sekarang ini kan orang Auri juga baru kemudian sekarang ini buka-bukaan mereka kecewa dengan itu. Jadi memang dari awal kalau kita lihat ini sudah rusuh gitu ya, sudah kisruh gitu, nggak clear soal kerjasama ini. Jadi wajar kalau sekarang orang bertanya-tanya, dan jawaban dari Pak Jokowi itu saya rasa sih ngeles, Mas Hersu, karena dia tidak menjelaskan soal biaya, dia tidak menjelaskan. Kan sekarang yang dipertanyakan adalah terjadinya markup, entah markup itu yang benar itu betul 3 kalinya, 2 kalinya, atau sepertiga kalinya. Kita sampai sekarang kan belum ada penelitian ya, angka mana yang betul. Iya. Kan gini, katakanlah misalnya seperti ini, kan banyak juga yang saya baca narasinya. Kalau kebijakan itu nggak bisa diadili. Apa yang diambil oleh Pak Jokowi itu kan kebijakan, jadi nggak bisa diadili. Loh, tapi yang kita persoalkan bukan soal kebijakannya kalau gitu, soal ininya, soal markupnya kan sekarang yang banyak dipersoalkan orang ya gitu. Walaupun sebenarnya soal kebijakannya juga nggak masuk akal gitu, karena sudah ada moda transportasi yang cukup memadai. Kan biasanya jalur-jalur semacam itu ya dia melayani wilayah rute-rute yang selama ini belum terlayani oleh transportasi massal, baru ditaruh di situ, kan mestinya begitu gitu. Iya, dan itulah yang kemudian dikatakan oleh Jonan. Jonan mengatakan dia setuju kalau seandainya dana tersebut itu atau kerjasama investasi itu dilakukan di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi. Dia jelas mengatakan seperti itu, karena itu yang disebut dengan pemerataan pembangunan. Pemerataan itu artinya adalah keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, sementara ini dibangun antara Jakarta dan Bandung, yang sudah pasti, dan dia pun juga mengatakan kalau seandainya ini dibangun sampai Surabaya, itu mungkin masih masuk akal dinilai keekonomiannya. Tapi karena Jakarta Bandung, dia sudah tahu dari sejak awal bahwa ini akan merugi habis-habisan begitu. Tidak dan bahkan dia menduga, menurut dia kan hanya sekitar berapa, Mas Hersu, tadinya 30 tahun menurut dia yang paling masuk akal itu kerjasama seperti itu dan pengembalian investasinya. Tapi kemudian belakangan oke lah 40, kalau seandainya mau dijadikan 40 tahun gitu. Seperti halnya seperti halnya MRT ya. MRT di Jakarta itu 10 tahun pertama itu tidak membayar apapun gitu. Jadi kita membenahi semuanya, menikmati lebih dulu transfer teknologi apa dan sebagainya. Tapi kemudian pada dasawarsa kedua mulai tahun 11 sampai dengan 30 tahun berikutnya, nah itu baru kita mulai membayar. Dan kita tahu perbedaan antara kereta cepat dengan kerjasama dengan Cina dan kerjasama dengan Jepang ini kan beda sekali, Mas Hersu. Itu juga yang saya rasa harus ditelusuri. Seperti misalnya kalau Jepang bekerja sama dengan Jepang, misalnya contohnya di MRT, dia hanya meninggalkan, ketika proyek itu selesai, dia hanya meninggalkan sekitar 15 orang, begitu, untuk stay lebih dulu, untuk transfer teknologi, dan juga untuk overhaul, karena kita belum bisa melakukan overhaul atau perawatan. Jadi setiap gerbong, setiap ini itu kan harus selalu ada perbaikan. Tapi di Cina, kerjasama dengan Cina, di WUS, itu mereka, kalau tidak salah mereka meninggalkan sekitar 852, itu pernah kita bahas sekitar 2 tahun yang lalu. Ada di 852 TKA Cina yang tetap bekerja untuk UUS, yang artinya kita dana sebesar itu, yang triliun-triliunan itu ya, yang sampai membayar bunga 2 triliun apa dan sebagainya, dan expense untuk bulanan, menggaji dan sebagainya, itu menggaji untuk tenaga Cina yang masih tetap aktif mengoperasikan gitu. Itu selama 1 tahun, saya tidak tahu tahun kedua berkurang berapa. Sementara tenaga Indonesia hanya sekitar 1096. Jadi banyak betul ini tenaga Cina begitu. Mungkin sekarang kan masih tahun kedua ya, diluncurkan pada Oktober 2023. Memasuki tahun ketiga. Boleh juga kita tanyakan berapa kita harus membayar TKA Cina sekarang yang masih stay di mengoperasikan WUS ini. Iya. Jadi sekali lagi memang itu tadi itu dirancang untuk, Anda benar, itu untuk ngeles, untuk itu kan gitu. Persoalannya kan kalau dia menyatakan bahwa subsidi itu misalnya negara untuk transformasi massal,
bukan juga modalnya nggak harus utang kan gitu ya. Karena kalau ini Betul. kan yang jadi problem gitu buat Cina itu bukan itu, dan kita pengalaman dari negara lain yang terjebak dengan utang Cina itu memang yang disebut debt trap gitu ya. Jadi memang itu Mhm. utang yang untuk menjebak. Dengan begitu ketika kita utang nanti akan ada aset yang diambil alih oleh Cina, dan itu berkaitan dengan kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa, dan itu terjadi di mana-mana gitu ya. Bukan ngarang-ngarang aja, itu sudah terjadi gitu. Yang paling banyak menjadi contoh tentu saja adalah di Sri Lanka kan gitu ya. Tapi di beberapa negara lain memang seperti Angola dan sebagainya itu juga mereka juga terjebak seperti itu. Tapi Mengalami seperti itu, ya, betul. tapi tidak Mhm. diambil alih asetnya pada waktu itu restructuring, tapi ada target-target lain lah. Jadi pokoknya Cina nggak ada yang gratis deh kalau urusan sama saya Cina. Jepang juga sebenarnya begitu, tapi dia tentu tidak seperti Cina lah yang punya kemudian urusannya itu tadi tenaga kerja. Kan kita harus ingat juga orang Cina ini kan negara yang jumlah penduduknya sangat besar. Dia juga bentuk perlu Ya, ekspansi dong kalau untuk itu, untuk menempatkan tenaga-tenaga kerjanya gitu. Nah, kemudian teknologi dia perlu seperti itu. Nah, terus kemudian apa? Banyak lagi lah yang kepentingan politisnya, karena dia memang punya tadi Road Belt and Initiative itu ya, yang betul. jalur sutra itu yang dia Mhm. Mhm. ingin hidupkan kembali. Jepang nggak punya kepentingan-kepentingan semacam itu gitu. Jadi banyak sekali moral hazard di belakang itu. Kalau Pak Jokowi sekarang menyatakan seperti itu, kita tunggu saja. Ini saya kira nanti bahkan banyak para pakar-pakar yang bisa punya kapabilitas untuk menjelaskan itu gitu, lebih kapabel dari kita gitu Mbak Agi. Betul, betul, betul. Jadi sekarang ini yang didorong memang KPK ya. Kenapa? Mm-mm. Saya juga heran. Kenapa KPK ini kok nggak gercep gitu? Jadi Ya, kalau dari sini kita ilah. akhirnya melihat bahwa Mm-mm. ya ternyata masih termul juga ini KPK begitu. Bahkan untuk seperti misalnya yang banyak berbicara Pak Mahfud MD Mm-mm. itu terlihat kesal betul begitu kan Mas Heru. Data sudah ada di mana-mana bertebaran gitu. Kita tinggal belanja data lah di media sosial itu gitu. Kalau seandainya perlu, siapa yang ngomongin soal data itu, itulah yang kemudian diperiksa, dipanggil. Tapi kok pakai nunggu nyuruh Mahfud MD untuk melaporkan? Kan biasanya juga nggak ada yang melaporkan pun mereka melakukan OTT apa dan sebagainya begitu. Jadi saya rasa ini memang harus speak up terus, apalagi dari PSI seperti misalnya ada kadernya bernama Sudarsono ini masuk ke DPP PSI begitu ya. Dia mengatakan bahwa apa Mahfud MD jangan berbicara terus-terusan soal itu begitu. Jadi mengingatkan, toh dulu dia juga bekerja dengan Pak Jokowi. Iya, kalau seandainya apa namanya dia mengungkapkan kebenaran kan boleh saja. Dan ketika bekerja kepada Pak Jokowi juga tidak mengurusi WUS ini begitu kan. Jadi ya sekarang sepertinya memang sudah gerah begitu ya, dari Pak Jokowinya sudah gerah karena memang serangan bertubi-tubi itu dari mana-mana. Sebenarnya serangan ini adalah untuk supaya Pak Prabowo yang berjanji soal akan memberantas korupsi begitu untuk tidak segan apapun korupsi yang ada di lingkaran Pak Prabowo sendiri yang terjadi yang dilakukan oleh teman, yang dilakukan oleh kroni Jokowi CS ini begitu tetap diperiksa. Saya menariknya Mas Hersu, Pak Mahfud MD ini juga melakukan semacam penelitian lah begitu ya, semacam kurasi gitu, dia melihat ke belakang bahkan data-data dari Mas Aek ini adalah siapa Agustinus, namanya Agustinus, iya. Agustinus Edi Kurniawan kalau tidak salah ya. Ini salah seorang jurnalis senior juga dan dia banyak meneliti soal-soal ekonomi gitu, tulisan-tulisannya itu sering viral, dia sering mengunggahnya di FB. Itu dipotret juga oleh Pak Mahfud. Yang tahun 2021 bahkan ini dia pas Agustinus ini sudah memastikan bahwa ini akan menjadi skandal besar dan ini pasti akan merugi besar gitu berdasarkan hitung-hitungan yang sangat rinci. AEK yang menulis artikel tanggal 17 Oktober 2025 dengan judul Petaka Kereta Cepat itu memulai cerita tentang postingan atau status di akun pribadinya tanggal 11 Oktober 2021, 4 tahun yang lalu, bahwa proyek WUS ini bakal menjadi bom waktu. Tunggu saja berapa tahun lagi bakal meledak. Itu ditulis sebagai status pada 11 Oktober tahun 2021 dan sekarang ini 4 tahun kemudian sejak 13 Oktober 2021
betul kereta Wus mulai meledak. Ada beberapa hal yang bisa dinukil dari tulisan AEK ini. Begini, dalam proyek itu saham Indonesia sebesar 60%, sedangkan saham Cina 40%. Tetapi pejabat strategisnya didominasi oleh pihak Cina, seperti Preskomnya, direktur keuangannya, dan direktur tekniknya. Sekarang ini, Cina sudah mulai mendapat keuntungan dari pengadaan besi yang dikirim dari Provinsi Guangxi, Cina, ke Indonesia sebesar 5.550 metrik ton. Sedangkan Indonesia masih menanggung utang yang bunganya saja sangat besar. Ada juga catatan dari riset thepeoplesmap.net bahwa dari 39.000 lapangan kerja yang dibutuhkan, dijanjikan 24.000-nya untuk pekerja lokal dari Indonesia. Tapi dalam prakteknya mayoritas manajemen top level adalah ekspatriat Cina. Sedangkan yang dari Indonesia sebagian besar hanyalah buruh-buruh kecilnya. Kita juga belum tahu jelas isi kontrak Indonesia dan Cina dalam proyek WUS ini. Bahkan dalam sebuah wawancara di televisi, seorang anggota DPR mengatakan tidak tahu isi kontraknya. Tentu ini bisa dimaklumi karena sang anggota DPR masih baru dan tidak ikut ketika proyek itu dibuat beberapa tahun lalu. Tetapi masalahnya, apakah DPR menyimpan dokumen kontrak tersebut? Apakah dokumen kontrak tersebut bisa diakses oleh publik secara utuh? Pertanyaan ini penting. Karena kabarnya sesuai dengan kebijakan RRC, banyak hal yang harus dirahasiakan dalam kontrak bisnisnya dengan negara-negara lain, sehingga sulit untuk diketahui isinya yang detail. Mari kita tanya, bisakah kita membaca kontrak itu sekarang? Jadi ini menarik banget. Jadi KPK sebetulnya tinggal belanja data. Mereka tidak perlu melakukan mungkin hanya tinggal melakukan pembuktian saja begitu. Jadi data-data itu dicarikan kebenarannya, transaksinya apa dan sebagainya. Tapi kalau data yang memang sudah dicari oleh netizen, oleh pengamat dan sebagainya, itu saya rasa oleh Pak Antoni Budiawan misalnya itu sudah sangat-sangat rinci kalau seandainya kita baca. Jadi berharap kita betul sama KPK ya Mas Setsu. Setiap hari saya selalu melihat berita WUS ini. Kalau bisa ya nggak usah manggil dong. Kalau dia perlu datengin orang seperti Pak Mahfud MD, datengin. Kalau memang serius mau nyidik ya tadi. Terus siapa tadi yang masih aktif itu ada Antoni Budiawan. Tadi Mas Aek juga bisa, Agustinus Edi Kristianto namanya Mbak gitu. Kristianto betul, ya, Mas Agustinus. Itu bisa didatangin gitu. Kalau ngapain orang udah bantu kok kemudian dia mesti dipanggil kayak ini kan gitu. Itu kan cuma dalih aja lah mereka untuk ngeles atau apa, itu sama-sama ngelesnya lah gitu ya. Gitu. Iya. Jadi pikiran kita kalau saya melihat hasil konferensi pers dari Pak Jokowi, pikiran kita itu ingin dialihkan ke sebab musababnya bahwa dan para seperti Budi Ari yang baru saja bertemu dengan Jokowi kan juga mengatakan itu investasi terbaik, itu kan untuk masa depan apa dan sebagainya. Begitu juga Luhut mengatakan bahwa tidak ada transportasi publik itu yang tidak merugi begitu. Iya, tapi kan kalau yang di sini yang dipersoalkan juga kerugiannya yang sangat luar biasa dan kemudian kecurigaan adanya markup gitu. Tidak hanya sekedar kita menerima semua pasti rugi. Ya, iya, yang di Jakarta juga disubsidi iya, tapi disubsidinya itu kembali dalam bentuk efisiensi. Bayangkan kalau tanpa MRT, tanpa LRT dan KRL yang sudah puluhan tahun itu, maka orang perjalanan dari Bogor ke Jakarta dengan situasi macet seperti ini mungkin bisa nggak ada pilihan lagi ya, nggak ada moda transportasi kecuali kendaraan pribadi jadinya ya Mbak Agi ya, kalau yang di paling bis kan juga macet-macet di tol aja macet seperti itu. Bis kan nggak masuk ke dalam kota Mbak, bisnya kan nggak bisa. Iya betul, masih harus nyambung lagi. Kalau gitu. Ini nggak ada WUS, nggak ada problem ke Bandung itu karena selama ini masalah. Iya, ada keretanya 2 tadi ya, ada Argo Parahyangan sama Parahyangan, terus ada lagi
Travel banyak sekali, travel itu banyak berbeda sekali, usahanya ya luar dia biasa. bus-bus juga banyak sekali. Jadi memang Ya. nggak masuk akal lah apa yang dikatakan oleh Jokowi, dan kita memang kemudian mencurigai ada moral hazardnya. Tapi kalau saya baca-baca tadinya kelihatannya kalau dari sisi Pak Jokowi ini ya, sementara itu dia kan Mhm. ingin dikenang sebagai salah satunya adalah bapak modernisasi transportasi, kan itu sebenarnya yang Mhm. ingin dia banggakan gitu. Wah, dan dia kan selalu membanggakan bahwa kita menjadi negara yang pertama di Asia Tenggara yang membangun, yang Betul. punya kereta cepat. Itu kelihatannya itu dari sisi Pak Jokowi sih kalau saya lihatnya ya. Tapi bahwa kemudian Mhm. soal ada markup dan sebagainya, apakah Pak Jokowi itu terlibat? Nah, itu tentu perlu pembuktian. Kita nggak bisa menuduhnya ya. Iya, iya betul. Dan juga campur tangan oligarki di masa Pak Jokowi. Pak Jokowi kan Yes, banyak nah itu didukung juga. untuk jadi presiden itu didukung oleh dana oligarki, gitu. Hmm. Seperti misalnya dia permisif terhadap proyek reklamasi dan sebagainya. Ya begitu juga dengan ini, karena di jalur-jalur itu banyak proyek oligarki di Hmm. sepanjang jalur Hmm. kereta cepat. Dan kemudian sekarang ketika dia ditanya oleh wartawan pada konvers hari ini itu, dia ditanya soal tanggapannya bahwa Purbaya mengatakan tidak bersedia kalau seandainya tidak membolehkan begitu memakai dana APBN untuk menalangi utang tersebut atau untuk membayar utang tersebut, ya dia tidak bersedia menjawab, yang artinya nggak ada narasi di Jokowi, nggak ada narasi. Ya. Jadi kalau sayang sekali tidak ada yang menanyakan, Pak kabarnya itu di apa begini, Hmm. sayang sekali nggak ada yang menanyakan itu. Saya rasa juga dia akan tidak bersedia, saya tidak mau ngomong soal itu. Gitu. Kan bisa Padahal ngomong, itu Pak yang ya, dipersoalkan. kan bisa ngomong izin Pak. Waduh, apakah ada markup Pak? Gitu kan Pak. Iya, padahal kalau kalau kita zaman kita dulu yang seperti itu, jangankan dia masih duduk kita cecer, dia berdiri pun sampai masuk ke dalam mobilnya, mic kita kadang masuk ke dalam, kita kejepit itu oleh apa namanya kaca jendela. Ini kenapa nggak ada yang mengejar dan sudah selesai? Ya Pak, makasih Pak. Kita sudah sangat terbiasa ditarik leher kita, apa namanya kerah kita, baju kita ditarik ajudan apa, kan kita malah kita tarik badan bajunya Pak Jokowi. Kalau saya zaman dulu gitu, Mas Hersun, dengan Kak Mari Muhammad kan pasti kita berlomba-lomba seperti itu. Saya pasti pegang tangannya, kalau nggak pegang bajunya. Pak maaf Pak, saya takut ketinggalan gitu, saya pegang baju Bapak gitu. Ya dia udah nggak bisa ngomong apapun karena memang dia juga terdesak begitu. Ya, Jadi yang sangat disayangkan. yes, Momen yes. itu seharusnya dimanfaatkan. Ya, saya kira itu poinnya ya Mbak Agi, yang kita Ya, kritisi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Sekali lagi Pak, kita paham kalau namanya kan transportasi massal itu ya memang merugi, karena itu keuntungannya apa? Banyak keuntungannya, misalnya mengurangi polusi, itu udah menghemat ya. bahan bakar yang sumber Mhm, dari mana? Dari fosil, terus kemudian mengurangi mhm, kemacetan lalu lintas. Jelas mhm. itu seperti itu banyak kan gitu. Tapi kalau untuk bus ya nggak bisa dong disamakan bus dengan MRT dan LRT gitu, atau mobil Transjakarta, nggak bisa itu ya, beda banget ini. Gitu. Iya, iya, jenisnya sangat-sangat Yes. berbeda. Kalau ini bisa melakukan efisiensi waktu sejam 2 jam saja, coba bayangkan efisiensi yang akan diterima oleh kementerian, lembaga dengan pekerja itu karyawan itu datang tepat waktu, tidak dengan keadaan sangat lelah dan bisa langsung bekerja, pikiran masih fresh. Ya, Kan kembalinya yang di Jepang, terus kemudian di tempat-tempat lain selalu itu yang disebutkan. yes, Jadi keuntungan terhadap perusahaan, keuntungan terhadap negara itu sangat-sangat besar gitu. ya. Karena di tempat yang memang layak untuk diberikan transportasi, moda transportasi yang seperti itu, Ya. karena di tengah kota dan sebagainya. Oke, Mbak Agi, kita ngobrol lagi nanti di Mhm. pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi, saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.